Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah. Saya dari semester 4, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto SHMH guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan memulainya. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, sebutkan serta jelaskan aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Yang kedua yaitu silahkan saksikan dan simak video pada link tersebut. Maaf, linknya tidak bisa saya berikan. Setelah menyimak konten di atas, analisalah dan menjelaskan baik dari dalam perspektif pengelolaan lingkungan hidup maupun dalam konteks penegakan hukumnya, serta berikan solusi menurut saya. Yang ketiga yaitu memberikan contoh permasalahan atau kasus lingkungan hidup yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Analisis serta bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi masalah atau kasus yang dimaksud dalam perspektif hukum lingkungan, uraikan dan jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Apa saja aspeknya itu kan? Yang pertama itu perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan tersebut adalah penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Disusun berdasarkan inventarisasi nasional yang terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota. Perencanaan lingkungan hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu inventarisasi lingkungan hidup. Yang kedua yaitu penetapan DE. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aspek yang kedua yaitu pemanfaatan. Di sini yang dimaksud dengan pemanfaatan yaitu pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan RPPLH atau rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu berdasarkan daya tampung dan dukung lingkungan. Aspek yang ketiga yaitu pengendalian. Pengendalian tersebut dibagi menjadi 3 yaitu pencegahan, yang kedua yaitu penanggulangan, yang ketiga yaitu pemulihan. Aspek yang keempat yaitu pemeliharaan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini pemeliharaan dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama konservasi sumber daya alam. Yang kedua itu pencadangan sumber daya alam. Yang ketiga itu pelestarian fungsi atmosfer. Yang kelima, aspek yang kelima yaitu pengawasan. Di sini yang dimaksud dengan pengawasan yaitu aspek pengawasan yaitu yang berkesinambungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan, pencegahan, dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengawasan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menteri. Yang pertama itu menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kedua yaitu dapat didelegasikan. Yang ketiga yaitu sehubungan dengan ketaatan penanggung-jawaban usaha dan ketaatan terhadap izin yang dikeluarkan. Yang keempat yaitu peran serta masyarakat. Aspek yang keenam yaitu penegakan hukum. Di sini yang dimaksud dengan penegakan hukum yaitu
proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum, serta nyata sebagai pedoman perilaku dan lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Itulah jawaban dari nomor 1. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaannya yaitu, silahkan saksikan dan simak video pada linknya tidak saya berikan. Setelah menyimak konten di atas, analisalah dan menjelaskan baik dalam perspektif pengelolaan lingkungan hidup maupun dalam konteks penegakan hukumnya, serta berikan solusi menurut saudara. Menurut saya sendiri kan solusinya. Baiklah, saya akan menjawabnya. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik memang tidak dapat dicerna baik oleh tubuh manusia maupun tubuh binatang. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran di lingkungan kita, termasuk di laut. Contoh dari pencemaran tersebut yaitu contoh dari pencemaran yang ada di laut yaitu dari pencemaran di laut. Contoh dari pencemaran plastik di laut. Contohnya tersebut yaitu dengan ditemukannya kematian paus sperma yang terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang masih menjadi pusat perhatian. Hal yang memperhatikan dari paus tersebut, kematian paus tersebut yaitu dalam perut paus sepanjang 9,6 meter itu ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kg. Dalam konteks penegakan hukumnya, masalah pengelolaan sampah tidak bisa dipandang sebagai masalah pencemaran lingkungan biasa saja. Permasalahannya, pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam lingkungan sekitar agar kepentingan manusia dan lingkungan alam terlindungi. Maka hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disingkat dengan UU PPLH, penegakan hukum dalam UU PPLH terdiri dari yang pertama itu penegakan hukum administrasi, yang kedua itu penegakan hukum perdata, yang ketiga yaitu penegakan hukum pidana. Dan penegakan hukum masalah sampah plastik tersebut terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut yaitu terdapat dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1 dan ayat 1 dan pasal 32 ayat 3 dan ayat 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau menurut saya solusinya untuk menangani sampah plastik yang dibuang di laut Indonesia ini yang semakin parah, menurut saya itu bisa dimulai dengan pendidikan dan penyadaran mengenai laut dan sampah plastik. Penting dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Karena sampai sekarang ini laut masih menjadi tempat pembuangan akhir sampah manusia. Serta kebijakan dan konsisten dari pemerintah sangat dibutuhkan sekali
Untuk pencegahan pembuangan sampah plastik ke laut, selain peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, peran masyarakat akan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya akan mempermudah Indonesia dalam menangani pengurangan sampah plastik di darat maupun di laut. Karena seperti yang kita ketahui, sampah plastik ini tidak hanya mencemari lautan, tetapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup seperti biota laut dan juga masyarakat setempat atau kita sendiri. Sampah plastik juga bisa kita daur ulang menjadi sebuah produk yang bernilai tinggi apabila kita pandai memanfaatkannya. Banyak sekali produk kerajinan yang bisa kita buat menggunakan media plastik. Salah satu contohnya yaitu bisa kita daur ulang menjadi tas, kotak tisu, dompet, dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan nilai jual. Baiklah, itu jawaban dari soal nomor 2. Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Pertanyaannya yaitu berikan contoh permasalahan kasus lingkungan hidup yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Analisis serta bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kasus yang saya maksud dalam perspektif hukum lingkungan, uraikan dan jelaskan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Contoh permasalahan kasus lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal saya yaitu contohnya asap rokok. Seperti yang kita ketahui, kaum Adam di zaman sekarang ini tidak bisa terlepas dari yang namanya rokok. Di mana ada kita temui kaum Adam, disitulah akan kita temui asap rokok. Terlebih lagi di saat acara seperti perkawinan, akan banyak sekali kita temui asap rokok. Karena mayoritas kaum Adam menjadi pengguna aktif rokok. Asap rokok yang mereka keluarkan secara sembarangan tempat bisa mengakibatkan kualitas udara di sekitar bisa menjadi tidak sehat. Hal ini dikarenakan pada asap rokok mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, termasuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Termasuk yang menjadi dampak dari asap rokok itu yang sangat harus kita perhatikan yaitu anak kecil, karena daya tahan tubuh anak usia balita atau masih kecil masih lemah. Jika terpapar asap rokok tersebut bisa menyebabkan resiko terhadap kesehatan anak tersebut. Resiko terhadap kesehatan anak tersebut terganggu. Asap rokok juga bisa mengakibatkan sesak napas bagi orang-orang yang tidak terbiasa menghirup asap rokok. Yang seperti kita ketahui bahwa orang yang menghirup asap rokok walaupun tidak merokok bisa terserang berbagai penyakit seperti sesak napas dan kanker paru-paru. Tidak hanya membahayakan orang di sekitar mereka, tetapi juga membahayakan bagi dirinya sendiri. Yang merokok itu bisa membahayakan yang merokok tersebut. Jadi merokoklah di tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang yang Anda sayangi. Itulah jawaban dari saya, jawaban dari nomor 3, dari soal nomor 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.